Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah morfologi pertemuan kedua. Oke, perkenalkan nama saya Agus Purnomo Ahmad Putika Dianto yang akan memandu perkuliahan morfologi satu semester ke depan. Ya, ini adalah tatap muka kita secara tidak langsung. Jadi yang belum tahu saya, nah ini adalah tatap muka. Ya, oke. Eh, Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jalannya perkuliahan, ya kurang lebih sama dengan perkuliahan kita semester yang lalu. Jadi kita masih menggunakan e-learning sebagai media utama, kemudian juga WA sebagai pendukung, chatting atau diskusi menggunakan kolom chat di e-learning, ya kemudian dibagi menjadi 8 kelompok, saya kira sudah dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, satu kelompok itu memimpin jalannya diskusi satu kali pertemuan yang sudah dibagi. Kelompok satu akan memimpin jalannya diskusi pada pertemuan ke-6 dan seterusnya. Ya, materi sudah ada di RPS, nanti kamu bisa buka di situ. Oke. Mohon nanti juga jika ada gangguan di e-learning silahkan konfirmasi di WA supaya tidak terganggu jalannya perkuliahan. Oke, itu langsung saja kita masuk materi, yaitu materi kita hari ini yaitu apa itu morfem. Nah, belum bahas apa itu morfem, kita juga perlu membahas apa itu morfologi. Perkenalan. Oke, rekan-rekan mahasiswa masih ingat ya cabang ilmu mikrolinguistik. Nah, apa itu mikrolinguistik? Nah, mikrolinguistik itu adalah cabang bahasa yang membahas linguistik secara khusus, ya, tidak dicampur dengan cabang ilmu yang lain, ya, khusus murni membahas linguistik atau murni membahas bahasa itu mikrolinguistik. Lawannya adalah makrolinguistik. Kalau makrolinguistik itu sudah dikaitkan dengan cabang ilmu yang lain. Contoh makrolinguistik ya, ilmu linguistik dikaitkan dengan bahasa. Dikaitkan dengan pengajaran, namanya pembelajaran bahasa. Linguistik dikaitkan dengan sosiologi, namanya sosiolinguistik, dan seterusnya. Oke. Nah, cabang ilmu mikrolinguistik ada bunyi. Nah, ini sudah kamu dapatkan di perkuliahan semester yang lalu. Cabang ilmunya namanya fonologi, ya. Kemudian kita ya satu semester ke depan ini akan membahas ini, yaitu kata. Ya, cabang ilmunya namanya morfologi, yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk kata. Ini satu semester ke depan kita akan membahas tentang kata terus, ya, dalam mata kuliah morfologi. Kemudian di atasnya ada kalimat, nama ilmu bahasanya namanya sintaksis. Kemudian nanti juga ada semantik. Ya, semantik itu mengenai makna kata. Oke. Apa itu morfologi? Nah, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Ya, bisa dibaca dan dipahami. Mudahnya begini. Ya, morfologi adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk semua tentang kata. Baik makna kata itu, baik perubahan-perubahan ketika mendapatkan imbuhan. Nah, kemudian ketika mendapat imbuhan maknanya juga berubah. Nah, itu juga akan dipelajari di morfologi. Tentang seluk-beluk kata kita akan belajar di mata kuliah morfologi satu semester ke depan. Oke, sebelum membahas morfologi, setelah membahas morfologi, ya, yang perlu kamu pahami, ada konsep dasar yang harus kamu pahami, yaitu namanya konsep morfem. Apa sih morfem itu? Nah, kita bahas tadi morfologi objek utamanya adalah kata. Nah, ini ada kata lingkaran besar. Kemudian di situ ada morfem. Nah, apa itu morfem? Apa itu kata? Nah, ini ternyata dua hal yang berbeda. Kemudian juga ada morf dan alomorf. Nah, fokus kita adalah kata dan morfem. Morf dan alomorf boleh dipelajari sebagai tambahan, ya. Oke, morfem. Morfem adalah satuan gramatik atau bentuk bahasa yang terkecil yang mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal.
satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Oke, itu adalah teorinya. Nah, kita langsung praktek ya supaya tidak terlalu teoritis. Saya punya kata kecantikan. Ya, kecantikan ini satu kata. Nah, kecantikan terdiri dari kata dasar cantik dapat awalan dan akhiran ke an. Betul? Ya, cantik dapat awalan dan akhiran ke an. Nah, cantik ini adalah sudah satu morfem. Karena ketika cantik kita pilah lagi, itu sudah tidak bermakna. Can tidak bermakna, tik juga tidak bermakna. Cantik bermakna. Artinya apa? Ini sudah satuan bahasa yang terkecil. Tidak bisa dipilah lagi. Cantik satu morfem. Kean juga satu morfem. Ya. Analisisnya apa? Nah, kita lihat analisisnya. Cantik adalah morfem bebas. Artinya apa? Dia satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Cantik ini dia dapat berdiri sendiri, dia sudah bermakna. Ya, itu morfem bebas namanya. Kean itu namanya morfem terikat. Artinya apa? Dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus disertai morfem lain supaya bermakna. Kean tidak bermakna ketika tidak dapat morfem lain. Tetapi ketika kean digabungkan dengan kata cantik, dia akan bermakna. Ya, kecantikan. Cantik dan kecantikan kan berbeda. Artinya apa? Kean akan memberikan makna yang lain. Artinya apa? Dia punya makna ketika sudah digabung. Nah, dalam satu kecantikan, ya ini simpulannya ya, dalam satu kata kecantikan ternyata ada dua morfem. Satu morfem bebas, morfem cantik, kemudian satu morfem terikat, kean. Satu kata kecantikan, dua morfem. Ya, kata dan morfem adalah konsep yang berbeda. Paham ya? Ya, harap dapat dipahami. Baik, besar. Saya punya contoh besar. Besar berapa morfem? Satu morfem. Ya, satu kata dan satu morfem. Karena itu sudah kata dasar. Membesarkan. Nah, membesarkan kata dasarnya apa? Besar. Dapat awalan dan imbuhan apa? Dapat awalan dan akhiran apa? Dapat imbuhan apa? Me dan an. Mean. Awalan dan akhiran. Mean. Besar tambah mean. Besar satu, mean satu. Berarti besar morfem bebas satu, mean morfem terikat satu. Berarti satu kata membesarkan ada dua morfem. Memperbesar. Nah, kata dasar memperbesar adalah besar. Besar ini kata ini ada satu morfem bebas. Per satu morfem juga. Nah, mem juga satu morfem. Nah, ternyata memperbesar ini satu kata dasar besar mendapat dua awalan, per dan me. Artinya apa? Besar satu morfem, per satu morfem, me satu morfem. Me dan per ini ternyata adalah dua morfem terikat. Tambah satu kata dasar besar. Berarti ada tiga morfem dalam kata memperbesar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya punya contoh yang lain juga. Nah, silahkan ini dianalisis. Nah, saya tambah satu contoh lagi bonus. Mempertanggungjawabkan. Ya, kata dasarnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terdiri dari dua morfem. Ya, tanggung dan jawab. Nah, ini masing-masing morfem bebas. Tanggung dan jawab. Dua. Tanggung jawab dapat awalan dan akhiran pean. Ya, pean 3. Dapat awalan lagi me 4. Berarti ada 4 morfem dalam kata mempertanggungjawabkan. Tanggung jawab 2 morfem bebas, dan pean kemudian me 2 morfem terikat. Nah, bagaimana? Paham ya rekan-rekan mahasiswa? Oke, materi kita hari ini cukup sampai sekian. Saya tidak usah panjang-panjang supaya tidak menguras kuota. Saya harap dapat dipahami dan bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.